Jadi foto montage ini adalah menggabungkan banyak gambar ke dalam menjadi satu gambar baru gitu ya. Seperti cewek ini gitu ya. Ini saya ambil dari mana, kemudian ada biolanya, kemudian ada petromaknya ya. Kemudian ada hutan dan rumput, kemudian disatukan jadi satu gambar baru ya. Ya, kita kan belajar setelah kita cropping, ternyata hanya dengan berbekal cropping saja, dengan berbekal seleksi saja, kita sudah bisa buat seperti ini. Ya. Nah, foto montage itu apa? Foto montage itu adalah foto composite. Jadi menggabungkan, memotong dua atau lebih foto menjadi ilusi subjek nyata. Ya. Jadi orang-orang seringkali menyebutnya ini adalah compositing. Jadi menggabungkan banyak gambar ke dalam satu gambar baru. Ya, atau photoshopping. Ya, jadi ini gambar cewek saya motret di mana, kemudian saya gabungkan dengan background yang ada di Google, saya cari, kemudian ada ornamennya tas seperti ini, kemudian saya gabung-gabung menjadi gambar yang baru. Itu foto montage. Tapi foto montage itu untuk apa? Ya, kalau kita hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk sekedar pamer, tentu ini buang-buang waktu. Ya, tentu nggak ada tujuannya untuk apa juga, gitu ya. Nah, ternyata foto montage itu banyak gunanya. Ya. Contohnya kalau teman-teman di sini pernah nonton film, tentu ada posternya ya. Nah, posternya itu adalah dengan foto montage. Jadi diedit sedemikian rupa sehingga bisa menggambarkan isi daripada film. Dan ini nggak ada yang dipotret langsung jadi poster nggak ada. Selalu akan diolah kembali ya. Minimal dikasih teks dan judul seperti ini. Ya. Seperti misalkan ini foto montage tentang film yang kabur dari penjara mengarungi lautan dengan motor. Wih, ya. Jadi keren ya. Dari gambarnya aja udah kita lihat, wih ini dahsyat gitu ya. Kemudian ada lagi poster tentang anak kecil yang ditaruh di gunung gitu ya. Oh, ini berarti cerita filmnya, oh anak kecil kok bisa gitu ya ditaruh di atas gunung, apa bisa hidup atau enggak. Nah ini jadi ada kelebihannya. Dan seperti satu lagi film perang. Jadi semua berguna foto montage itu untuk dunia perfilman. Tapi bukan cuma itu saja, ternyata berguna juga dalam dunia periklanan. Jadi kalau kita bisa foto montage, kita bisa bikin advertising. Seperti misalkan bikin iklan air minum. Ya, jadi bikin air minum, tapi harus menggambarkan bahwa itu tuh dari pegunungan asli. Ya, jadi mata air dari gunung. Jadi dibuatlah botol minuman yang diselimuti oleh pohon-pohonan seperti ini gitu ya. Kemudian ada airnya yang menyejukkan. Ya. Dan ini bukan dari kamera langsung, tapi melalui editing, digital imaging. Seperti ini ya, teh rasa jeruk. Jadi dibuatlah teh pocinya itu dari kulit jeruk gitu ya. Atau dari botol anggur. Jadi anggur ini berasal dari perkebunan asli anggur. Jadi keluar dari tanaman itu udah keluar berbentuk botol seperti ini ya. Jadi unik banget ya. Nah, ini adalah terpakainya di dunia periklanan. Lalu apalagi? Oh, ternyata masuk ke dalam dunia modeling ya. Nah, kebanyakan dunia modeling itu difotonya di dalam studio. Nah, kalau di dalam studio kan backgroundnya itu aja ya, sangat membosankan. Tetapi kalau kita bisa foto montage, kita bisa gabungkan, itu jadi lebih bagus daripada sekedar background polos. Jadi lebih bercerita gitu modelingnya. Bisa dibuat untuk kalender, bisa dibuat untuk bahan presentasi dan lain sebagainya ya. Dan ini kalau dijual di Shutterstock lumayan ya. Satu klik aja bisa $5, apalagi ada 1.000 orang yang mengklik untuk membeli, itu kita dapat passive income sebenarnya. Satu gambar bisa dijual berkali-kali. Kemudian ada lagi masuk di dalam fotografi aliran human interest. Nah, kebanyakan lukisan foto-foto seperti ini laku banget ya dijual ya. Karena apa? Foto yang bagus itu adalah foto yang mendekati lukisan. Gitu. Dan lukisan apa yang bagus? Lukisan yang mendekati foto. Jadi dibolak-balik. Nah,
Kalau ini foto dibuat mendekati lukisan, jadi harus diedit lagi dengan digital imaging supaya bisa menghasilkan gambar human interest seperti lukisan. Nah, ini. Jadi kalau bisa bikin seperti ini bisa laku ya di Shutterstock, di mana mungkin orang pada bisa beli, kemudian bisa dicetak besar untuk ditaruh di ruang tamu gitu ya, dan macam-macam. Kemudian masuk lagi dalam fotografi aliran landscape. Jadi kalau jalan-jalan lihat gunung bagus dipotret, lihat sungai bagus dipotret, lihat langit lagi bagus dipotret. Kemudian yang bagus-bagus itu digabung ya, maka hasilnya akan bagus-bagus gitu ya. Nah, asal bisa ngeramunya nih, asal bisa digital imagingnya. Seperti itu. Jadi kembali bisa dijual juga kalau kita bisa menggabungkan dengan cukup bagus ya. Dan yang ini yang paling menarik yang banyak dipakai adalah dunia prewedding gitu. Jadi momen ini adalah sekali seumur hidup. Jadi orang yang akan menikah itu pengen punya foto yang unik, pengen foto yang bisa menggambarkan momen kemesraan mereka dengan suasana yang unik juga. Nah, oleh karena itu orang yang fotografer yang bisa ngedit itu laku keras, gitu ya, laku keras. Bisa digambarkan seperti mereka inginkan, misalkan dipoto dengan pesawat terbang, ya, atau terbang seperti ini ya, pasangannya bisa terbang dan lain sebagainya. Jadi ini adalah banyak sekali kegunaan kalau kita bisa digital imaging, apalagi bisa foto montage. Gitu, ya. Nah ini yang saya buat jadi iseng-iseng seorang cewek ya, tadinya mah lagi lihat kemana gitu, saya gabungkan dengan monster seperti ini. Nah jadi itulah kegunaan daripada foto montage ya. Lalu bagaimana bikinnya? Nah ternyata cukup mudah. Kalau teman-teman kemarin sudah belajar tentang cropping, tentang seleksi, ini akan menjadi sesuatu yang mudah gitu ya. Nah kita akan coba dengan satu file ini. Oke, file ini difoto dengan di studio ya. Nah, saya akan edit ini dan saya akan pamerkan di Instagram. Oleh karena itu, ukurannya akan saya perbaiki ya menjadi 4:5. Bagaimana caranya? Yaitu kita kembali ke crop tool, kita tekan crop tool, maka keluar ada rasio ya. Rasio itu perbandingan, kita tinggal isikan saja ukuran maksimal dari Photoshop dari Instagram ya, yaitu 4:5. Nah seperti ini, kemudian kita atur besarnya ya. Setelah itu dicontreng ya, dicentang. Bentar ya, ini tadi salah. 4:5 lalu dicentang. Oke. Lalu wah ternyata ini ada hitam-hitam nih ya, kiri kanan ada hitam-hitam, ini rasanya nggak enak. Oleh karena itu saya akan pakai marquee rectangular marquee tool di sini. Kemudian saya pilih segini ya, jadi jangan sampai masuk ke orangnya, cukup kainnya saja segini. Lalu saya akan duplikat ini, duplikat gambarnya akan saya duplikat dengan Ctrl J ya. Jadi di layar ini akan keluar apa yang tadi saya kotakin sini ya. Lalu untuk memperbesarnya dengan Ctrl T, lalu saya geser. Tujuannya untuk menghilangkan warna hitam tadi ya, tidak enak rasanya. Oke, kalau sudah tinggal dicentang. Kemudian satu lagi, kan di sini ada yang hitam, satu lagi sama saja, saya aktifkan dulu backgroundnya. Kemudian pakai rectangular marquee tool, saya kotakin lagi. Oke, jangan kena tangannya ya, tangannya jadi besar, jadi cukup sampai ke kain. Oke,
Seperti itu, lalu saya duplikat layer dengan Ctrl J. Lalu akan saya perbesar dengan Ctrl T, lalu saya geser. Yes, ya. Jadi tampilannya penuh, 4:5 itu jadi penuh. Kemudian saya akan satukan ini semua, ya, saya akan satukan semua. Saya aktifkan dari atas, kemudian dengan menekan tombol Shift, saya tekan yang paling bawah, sehingga 3 layer ini aktif. Nah, kalau sudah aktif begini, saya akan satukan dengan Ctrl E. Ya. Jadi dia akan menjadi satu layer saja, gitu ya, nggak pecah-pecah lagi. Nah, setelah ini, seperti yang kemarin saya sudah demokan juga, sudah kita pelajari, yaitu bagaimana meng-cut model ini keluar dari backgroundnya. Oleh karena itu saya harus menseleksi, ya. Menseleksi mungkin yang paling mudah adalah dengan menggunakan Quick Selection Tool. Ya. Nggak apa-apa lah ya, karena tujuannya memang untuk dipasang di Instagram, jadi kalau rebek-rebek itu nggak akan kelihatan. Saya tinggal gosok dari dalam, seperti ini. Oke, untuk memperbesar tampilan dengan Ctrl plus ya. Kemudian saya scroll di mouse supaya saya bisa lihat detailnya. Oh, terlalu tinggi. Bentar. Oke. Nah, setelah itu ada bagian-bagian yang di dalam yang harusnya dikurangi ya. Jadi ini ada warna temboknya itu harusnya dihilangkan ya. Kita bisa dengan menekan tombol Alt lalu gosok ya. Atau bisa juga kita memakai tongkat Magic Wand Tool lalu tekan ALT, tombol ALT lalu kita ketuk ya. Saya tambahkan pakai lasso tool untuk menambal. Jadi kalau mau menambal, tombol shift harus ditekan. Nah, ini kalau lasso tool enaknya untuk yang kecil-kecil ini mudah banget ya. Kalau yang udah besar susah. Oke, kalau sudah diseleksi, kita tinggal duplikat layer ya dengan menekan Ctrl J. Jadi waktu kita tekan Ctrl J, dia akan membuat satu layer baru ya yang tanpa background. Gitu. Jadi kalau kita gambarnya sudah kita seleksi, Ctrl J, dia akan menduplikat apa yang sudah kita seleksi seperti ini.
Oke, kemudian akan saya akan tambahkan dengan pintu ini ya, pintu kerajaan. Jadi ini adalah merupakan gambar kedua. Saya hanya ingin mengambil pintunya saja. Jadi backgroundnya akan saya buang. Bagaimana cara membuangnya? Yaitu kita bisa pakai yang namanya polygonal lasso tool. Jadi untuk yang bagian lurus-lurus ini mudah banget ya. Tinggal diketuk satu titik, kemudian ke sini. Kita ngasih titik sini. Oke, jadi pintunya yang kita ambil. Setelah ini kita lakukan duplikat layer dengan Ctrl J. Ya. Jadi kita punya pintunya saja. Oke, setelah itu kita akan seret dengan Move Tool, masukkan ke gambar ini ya. Ternyata kecil ya gambarnya. Kita Ctrl T untuk memperbesar. Kemudian kita akan miringkan saja supaya lebih dramatis. Oke, kita taruh di bawah model. Modelnya ada di paling depan karena layarnya paling atas. Oke. Sip. Nah, kalau kita lihat di sini selendangnya harusnya transparan ya. Ini masih ke bawah background studionya. Bagaimana membuat selendang ini menjadi transparan? Kita pakai erase tool ya. Kita pakai erase tool. Tapi jangan 100%. Jadi kalau 100% kan kehapus semua ya. Kita cukup 30% saja. Nah, 30% saja. Jadi waktu kita menghapus itu jadi transparan, nggak habis semua. Rasanya 30 terlalu tinggi, kita buat saja jadi 10% ya. Jadi gini. Jadi transparan. Ini baru 2 gambar ya. Saya pengen backgroundnya langit, saya ambil saja langit sini, tinggal diseret saja, masukkan, oke ya. Kita perbesar sini, lalu centang, kemudian awan ini akan saya taruh di bawah pintu ya. Jadi ada backgroundnya adalah background langit, seolah-olah ini motretnya dari bawah ke atas gitu ya, jadi low angle. Oke, setelah itu ya ini baru 3 gambar ya. Kalau saya perhatikan sini rambutnya terlalu kaku ya, terlalu seperti potongan. Oleh karena itu saya akan memakai di dalam file yang saya kasih itu ada yang namanya rambut palsu ya. Sini kita klik aja 2 kali, dia akan masuk ke Photoshop. Di sini adalah kumpulan rambut palsu. Nah, saya akan ambil mungkin yang layer 13 ya, layer ini. Kemudian saya tarik, saya masukkan ke sini. Ya, ini adalah rambutnya. Ya, saya bisa pasangkan. Saya rasa ini akan saya taruh di bawah model. Kemudian saya Ctrl T untuk mengatur besar kecilnya ya. Ctrl J.
kemudian rambut ini akan saya jadikan satu, saya aktifkan rambutnya saja, kemudian Ctrl E. Ya. Jadi dia satu. Jadi kalau lihat dari jauh, sepertinya dia ada rambut yang terurai. Ya. Oke, selanjutnya saya akan tempelkan matahari. Nah, matahari. Ini matahari ya. Kita seret sini, masukkan. Jadi ada matahari yang bersinar melalui pintu. Misalkan, wah terlalu terang nih, masa pintu lampu mataharinya seperti lampu ya. Jadi kita opacity bisa kita kurangi. Lalu setelah itu supaya kelihatan seperti film drama Korea, saya akan tambahkan judul. Ya, ini udah ada judulnya. Saya tinggal tarik, masukkan dalam desain. Oke, judul. Wah, ini ada warna merah bertemu dengan baju merah, ya. Jadi tidak terbaca. Saya akan balikan saja warnanya dengan Ctrl I, ya. I itu artinya invert. Dia akan berubah warna. Nah, jadi kita sudah bisa membuat poster film, ya, dengan hanya berbekal cropping seleksi seperti yang pernah di pelajaran yang pertama. Seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Jadi sangat mudah ya kalau kita ada bisa. Pak Hendrik, artinya kita harus punya bahan-bahannya dulu ya sebelum kita menggabungkan semua dan pastinya tahu konsepnya seperti apa gitu ya. Oh iya, itu pasti. Jadi waktu kita menggabungkan, kita harus sudah punya konsep dulu. Kita tuh mau bikin apa, ya. Nah, dari konsep itu kita mulai memilih bahan-bahannya, ya. Nah, ini adalah salah satu tip bagaimana mencari bahan-bahan yang ukurannya besar. Jadi misalkan kita ke Google, ya. Kemudian kita misalkan mau mencari apa? Misalkan mau mencari background rumah yang terbengkalai, ya. Jadi kita bisa klik pakai bahasa Inggris abandon, misalkan abandon ruangan, jadi ruang yang terbengkalai gitu ya. Nah, setelah itu jangan lupa di belakangnya dikasih kata wallpaper. Nah, ini tips ya, kasih wallpaper, begitu kita enter. Nah, ini ada banyak kumpulan gambar-gambar besar karena memang diperuntukkan untuk wallpaper PC ya. Kita lihat semua. Ini ada banyak gambar-gambar untuk bisa kita pakai sebagai latar belakang. Ya. Nah, supaya lebih pasti lagi, di bagian sini ada alat. Ya, ada alat, kita klik situ, ukuran, kita pilih yang besar. Jadi yang kecil-kecil akan dihilangkan sama si Google. Jadi yang kelihatan akan ukuran besar semua. Nah, seperti ini. Berarti ini semua adalah ukurannya udah besar. Tapi jangan salah, begitu kita masuk, ini jangan diklik langsung di save, ya jangan. Harus masuk lagi ke dalamnya, masuk lagi ke dalam websitenya. Nah baru keluar nih tombol download, ada download. Nah itu berarti ukurannya ukuran 1920 kali 1200, jadi cukup besar untuk kita belajar digital imaging. Jadi bahan-bahannya begitu aja nyarinya. Nah, misalkan ini kan gambarnya masih berupa gambar background. Lalu bagaimana untuk mencari ornamen-ornamennya? Sama seperti tadi, saya mencari matahari yang sudah tidak ada background-nya, kan? Nah, itu gimana caranya? Ya, kita kembali ke Google. Ke Google. Misalkan kita mau cari apa? Matahari, sun. Lalu belakangnya supaya nggak ada background, itu pakai PNG, ya, PNG. Kita enter, berarti backgroundnya sudah tidak ada background.
Ini sudah tidak ada background, tinggal tempel saja. Misalkan kita pengen apa lagi nih? Oh, serigala ya, wolf PNG. Nah ini sudah tidak ada backgroundnya, jadi kita nggak usah capek-capek lagi cropping. Kita tinggal download, tinggal tempel. Ya, misalkan butterfly PNG, ya. Lalu keluar kupu-kupu, tinggal ditempel-tempel ya, tinggal diambil, di-download, tinggal tempel, sudah tidak ada background. Jadi banyak banget ya. Misalkan apalagi staircase PNG, tangga. Ini sudah tidak ada backgroundnya, tinggal tempel. Nah, begitu yang Kalau untuk ukurannya sendiri ada standarnya nggak sih dia? ukuran gimana ya? Ukuran gambarnya sendiri. Takutnya kan ada yang kecil, ada yang besar kan. Ukuran lebih baik download aja yang paling besar ya. Misalkan tadi apa? Flower Park Wallpaper. Taman bunga ya. Nah, kita masuk aja ke sini ke websitenya. Oh, ini mah udah langsung ya. Tinggal diklik, misalkan kita mau pilih yang mana. Nah, ini dia ya, untuk bisa didudukin, bisa kita tempel orang lagi duduk di sini, kita klik. Kita close. Nah, sini ada download wallpaper. Langsung dia masuk. Nah, kalau ini nggak ada pilihannya, dia segimana dia ngasihnya, yaitu 1332 kali 8,5. Ukurannya segini. Cukup lumayan besar sih kalau untuk belajar sih. Gitu. Cuma kalau mau lebih besar lagi ya motret sendiri ya, hasilnya akan lebih bagus ketimbang download seperti ini. Kalau ukuran sih kita pilih yang paling besar. Gimana Mas Regi? Udah paham, udah paham. Paham ya.